Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, semoga kalian sehat selalu. Oh ya, kembali lagi bersama saya Pamit Setiawan di Pelajaran PJOK. Minggu ini kita akan ngebahas namanya ini dia, senam aerobik. Apa sih itu senam aerobik? Ini dia, pengertian senam aerobik ya. Senam aerobik, maaf. Senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipadukan dengan irama musik yang telah dipilih dengan durasi tertentu. Aerobik mengandung pengertian suatu sistem latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi memasukkan oksigen di dalam jaringan tubuh. Pemasukan oksigen ini ditentukan oleh kapasitas maksimal paru-paru saat menghirup udara. Latihan aerobik yang dilakukan secara teratur dengan takaran yang cukup akan memperbaiki kerja jantung dan paru-paru. Ya, lanjut. Di sini gini, saya jelasin dulu. Maksudnya senam aerobik itu di sini tuh gini, senam yang pakai lagu loh, paham ya? Yang senam yang ada lagunya ya, kurang lebih gitu. Itu namanya disebutnya senam aerobik. Lanjut, manfaatnya di sini. 1. Meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Selama bergerak, otot membutuhkan asupan oksigen untuk bekerja. Ketika beban kerja meningkat, tubuh menanggapinya dengan meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim ke seluruh otot dan jantung. Akibatnya, detak jantung dan frekuensi pernapasan meningkat sampai memenuhi kebutuhannya. Oksigen diubah menjadi karbon dioksida yang kemudian diembuskan. Selain itu, tubuh akan berkeringat membakar kalori dan lemak. Ya, jadi manfaatnya ya intinya itu untuk ini badan, dalam arti badan ini lari ke jantung ya. Jadi untuk latihan jantung kamu supaya hitungannya lebih sehat, dan apalagi ini dia berkeringat dan membakar kalori lemak ya. Ingat loh, lemak di dalam tubuh itu sangat-sangat sulit dihilangin. Tapi kalau kamu ngelakuin olahraga apalagi dengan senam aerobik ini ya, namanya juga senam aerobik ya, yang hitungannya kayak kelihatannya gerakannya nggak capek, tapi lumayan loh ya, gerakan begitu lumayan menguras keringat ya, karena kamu tuh tanpa sadar mengikuti lagu itu, dan gerakan kamu tuh gak mungkin kamu tuh senam hanya 5 menit ya, apalagi 10 menit, itu paling banter 10 menit lah ya. Itu lumayan lama loh ya, kamu berkeringat, bergerak terus menerus. Ingat, tapi dengan benar. Oke, kalau dengan benar, ingat tuh, ini manfaatnya, tubuh akan beringat dan membakar kalori dan lemak, kurang lebih gitu. Oke, lanjut. Di sini ada meningkatkan kekuatan otot. Tadi kan sini yang pertama meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Di sini meningkatkan kekuatan otot. Ya, otot-otot harus dilatih melebihi beban normal. Hal ini disebut prinsip beban lebih atau overload system. Untuk meningkatkan kekuatan otot harus dilatih pada intensitas yang tinggi dalam waktu singkat. Mempergunakan tenaga yang maksimal dan dilakukan secara diulang-ulang. Selain itu, berikan beban yang bervariasi supaya lebih, karena intensitas latihan beragam dari latihan berintensitas tinggi sampai dengan intensitas yang sangat rendah. Sebagai contoh, aktivitas bersepeda. Maksudnya gini ya, manfaatkan kan meningkatkan kekuatan otot. Ingat loh, gerakan senam itu kan lumayan tuh, dari yang agak semut ya, dari yang lumayan maksudnya di sini, dari yang nggak terlalu cepat, makin lama makin cepat, makin lama makin meningkat maksudnya gerakannya.
Nah, itu meningkatkan kekuatan otot, lumayan loh, ya. Lah, biasanya ada yang tanda tanya gini lah, kan Pak, kita nggak ngangkat beban. Iya, nggak angkat beban, tapi maksudnya meningkat kekuatan otot ini di sini, kamu biasanya otot-otot kamu itu nggak biasa bergerak cepat, bergerak dengan seirama lagu, ya. Jadi di sini meningkatkan kekuatan otot kamu yang tadinya yang nggak pernah olahraga, lemah, ya turun banget. Nah, gara-gara kamu ikut senam aerobik ini, ya lumayan, ya. Jadi meningkat kurang lebih gitu. Selanjutnya, meningkatkan kelentukan. Apa sih kelentukan? Kelentukan adalah gerakan yang berada di sekeliling sendi. Setelah menyelesaikan latihan aerobik, melakukan peregangan akan membantu meningkatkan kelentukan dan juga membantu sirkulasi darah ke jantung. Otot sifatnya seperti pita karet, semakin kuat mengangkatnya, semakin elastis karet itu. Jika secara rutin meregangkan badan selesai latihan akan membuat otot persendian akan berkembang, ya. Jadi kelentukan itu otot-otot sendi itu ya jadi lebih apa ya, lebih lentur gitu. Jadi nggak kaku-kaku banget sendi kamu, ya. Lanjut, sini ada komposisi tubuh. Nah, lihat nih, latihan aerobik yang tepat akan membantu mengubah komposisi tubuh, menghindari tubuh menjadi gemuk dan membentuk otot-otot. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa aerobik tidak dapat mengurangi berat badan, hanya pada bagian tubuh saja. Ya, jadi maksudnya di sini yang saya bilang di awal tadi, maksudnya dia hanya membakar lemak, ya. Tapi tidak, hitungannya tidak berarti mengurangi berat badan gitu pada satu bagian tubuh saja. Dalam arti gini loh ya, apa ya kesimpulannya, aerobik itu mengurangi, ya maksudnya membakar badan kamu, tapi apalagi kalau diikuti dengan komposisi makan kamu, ya. Makan kamu tuh harus benar, teratur, ya. Apalagi tidur kamu, istirahat kamu, ya. Otomatis, ya, apa yang kamu lakukan dengan senam aerobik ini akan kenceng tuh, ya. Kulit kamu kenceng, badan kamu jadi lebih kuat, lebih kenceng lagi, kurang lebih gitu, ya. Jadi hitungannya memperkenceng, ya, yang tadinya badannya yang gemuk gelambiran tuh badannya, ya, jadi kenceng. Yang kurus, yang tadinya nggak ada otot, jadi ya lumayan lah ada masaknya gitu, ya. Lanjut, sini dia gerakan aerobik. Nah, nih komposisinya dari pertama gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, ketiga pendinginan, ya. Lanjut, pemanasan atau disebut dengan warming up adalah persiapan emosional, psikologis, dan fisik untuk melakukan latihan. Jadi ingat ya, apapun kamu kegiatannya harus namanya pemanasan. Kemudian lanjut, ada gerakan inti. Gerakan inti merupakan gerak yang telah aktif dengan mengikuti alur tertentu, ya. Jadi hitungannya ya udah intinya, ya. Langsung ada gerakan pendinginan. Setelah pemanasan, otomatis bakal ada namanya gerakan inti yang di tengah. Kemudian diakhiri dengan pendinginan. Makanya pada senam aerobik itu, ya, senam yang ada lagunya, di awal dia turun nadanya, gerakannya rendah, makin lama makin meningkat. Nah, meningkatnya itu adalah gerakan intinya. Kemudian habis itu turun. Itu namanya gerakan pendingin. Ya, pendinginan kurang lebih gitu. Oke, ini dia tipe-tipe musik yang mengiringi. Nah, ini dia. Satu ada low impact aerobik, yaitu senaman aerobik gerakannya ringan. Kemudian ada yang menggunakan high impact aerobik, yaitu senaman aerobik dengan gerakan keras. Kemudian yang ketiga ada discorobik, yaitu kombinasi antara gerakan ringan dan keras. Kemudian keempat ada rock aerobik, yaitu kombinasi antara gerakan ringan dan keras. Kemudian kelima ada aerobik sport,
yaitu kombinasi antara gerakan aerobik keras dan ringan. Jadi agak lumayan nih. Kalau yang kelima ya, untuk pemula lebih baik kayaknya jangan ini dulu. Kemudian yang keenam itu adalah aerobic dance, yaitu senam aerobik yang dilakukan dengan kombinasi bentuk tarian yang indah. Ya, jadi agak lumayan ngedance gitu ya, ada tariannya. Kemudian yang ketujuh, aerobik dengan menggunakan alat. Pada dasarnya adalah upaya menambahkan variasi, intensitas, serta volume latihan agar lebih meningkat. Biasanya menggunakan peralatan antara lain itu pakai kursi, ya bangku, tali atau pita kan ada ya. Kemudian tongkat dan bola, kurang lebih gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.